Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, perkenalkan nama saya Atia, mahasiswi kebidanan semester 2 dengan NIM 124050156 dari Universitas Medika Suherman. Saya membuat video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah anatomi fisiologi. Yang pertama, saya akan menjelaskan materi tentang sistem saraf. Sistem saraf merupakan rangkaian organ yang kompleks membentuk sistem terdiri dari jaringan saraf. Jaringan saraf tersebar di seluruh jaringan tubuh. Sistem informasi yang terintegrasi berfungsi menerima data, mengolahnya, menentukan respon, dan memberi perintah ke setiap organ tubuh untuk melakukan tindakan yang penting demi keadaan homeostasis. Sistem saraf terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu sistem saraf pusat, yang berfungsi menerima informasi dari semua area tubuh dan kemudian mengkoordinasikan semua arus lalu lintas tersebut untuk menghasilkan respon tubuh. Organ tubuh yang termasuk ke dalam sistem saraf pusat manusia meliputi saraf otak dan sel saraf neuron. Yang kedua yaitu sistem saraf tepi, merupakan kumpulan saraf lanjutan dari otak dan spinal cord. Sel-sel saraf ini membawa impuls ke saraf pusat. Saraf tepi berfungsi menghubungkan respon sistem saraf pusat ke organ tubuh dan bagian lainnya di tubuh. Sistem saraf tepi terdiri dari sistem saraf somatik dan sistem saraf otonom. Gangguan dan kelainan pada sistem saraf manusia. Sistem saraf manusia berfungsi sangat vital, tapi di sisi lain juga rentan mengalami masalah. Ada banyak macam gangguan otak dan saraf yang bisa mengacaukan lalu lintas pengiriman dan pemrosesan sinyal neuron. Beberapa di antaranya adalah yang pertama infeksi sistem saraf, 2 radang otak, 3 meningitis, 4 vertigo, dan 5 lumpuh otak. Materi kedua, saya akan menjelaskan tentang mekanisme gerak tubuh. Sistem gerak pada manusia merupakan suatu mekanisme yang memungkinkan tubuh manusia untuk bergerak dan berinteraksi dengan lingkungan sekitarnya. Sistem gerak terdiri dari rangkaian tulang, otot, dan sendi yang bekerja bersama-sama untuk menghasilkan pergerakan. Berfungsi memberikan struktur penopang untuk tubuh dan melindungi organ-organ internal, memungkinkan berbagai gerak tubuh seperti berjalan, berlari, mengangkat, dan melakukan aktivitas fisik lainnya. Struktur sistem gerak, yang pertama ada rangka. Rangka pada manusia terdiri dari berbagai jenis tulang yang membentuk rangka penopang tubuh. Rangka termasuk tengkorak yang melindungi otak, tulang belakang atau vertebra yang melindungi sumsum tulang belakang, dan tulang rusuk yang melindungi organ-organ vital seperti jantung dan paru-paru. Yang kedua, otot. Otot adalah jaringan yang berkontraksi untuk menghasilkan gerakan. Ada 3 jenis otot utama. Yang pertama, otot lurik atau otot rangka, otot polos, dan otot jantung. Otot rangka melekat pada tulang-tulang melalui tendon dan bekerja bersama-sama untuk menghasilkan berbagai gerakan tubuh, seperti berjalan, mengangkat, dan berlari. Otot polos terdapat di dinding organ-organ dalam dan mengendalikan gerakan internal seperti peristaltik dalam sistem pencernaan. Otot jantung yang hanya ada di jantung memompa darah ke seluruh tubuh. Terjadinya gerak. Yang pertama, gerak refleks terjadi apabila rangsangan yang diterima sel saraf sensorik disampaikan oleh neuron perantara. Rangsangan oleh neuron perantara langsung diteruskan ke sel saraf motorik tanpa melalui dan diterjemahkan oleh otak. Yang kedua, gerak biasa terjadi apabila rangsangan yang diterima sel saraf sensorik kemudian diteruskan ke otak. Dari otak kemudian diterjemahkan perintah ke sel saraf motorik untuk melakukan gerakan. Gerakan ini terjadi atau dapat dikontrol oleh otak. Gangguan pada sistem gerak, yang pertama ada osteoporosis, yang kedua cedera otot dan tendon, yang ketiga arteritis, yang keempat skiolis, yang kelima kekakuan sendi. Materi yang ketiga, saya akan menjelaskan perkembangan sel-sel darah. Darah adalah cairan di dalam pembuluh darah yang mempunyai fungsi transportasi oksigen, karbohidrat, dan metabolit, mengatur keseimbangan asam dan basa, mengatur suhu tubuh dengan cara konduksi atau hantaran, membawa panas tubuh dari pusat produksi panas atau hepar dan otot untuk didistribusikan ke seluruh tubuh, pengaturan hormon, dengan membawa dan menghantarkan dari kelenjar ke sasaran, berfungsi sebagai sistem transport dari tubuh, yaitu menghantarkan bahan kimia, mengangkut sisa metabolik ke organ pembuangan, menghantarkan hormon-hormon ke organ sasaran. Komposisi darah
Yang pertama, komponen darah, yang kedua, sel darah, yang ketiga, plasma darah, yang keempat, sel darah merah atau eritrosit, yang kelima, sel darah putih atau leukosit, yang keenam, keping darah atau trombosit. Kelainan gangguan peredaran darah, yang pertama ada hipertensi, yang kedua ada sklerosis, yang ketiga ada varises, dan yang terakhir aneurisma. Materi yang keempat, saya akan menjelaskan tentang sistem limpatik. Sistem limpatik atau sistem getah bening adalah suatu sistem yang membawa cairan dan protein yang hilang kembali ke darah, berfungsi membantu pertahanan tubuh dalam melawan fagositosis atau penyakit atau bakteri, mengabsorpsi zat makanan dari saluran cerna terutama absorpsi lemak, membantu mengalirkan cairan limpa ke dalam darah. Jaringan dan organ dalam sistem limpatik, yang pertama, sumsum tulang dan kelenjar timus berperan sebagai kunci utama sistem limpatik. Sumsum tulang bertugas untuk menghasilkan berbagai jenis sel darah seperti sel darah merah, trombosit, dan sel darah putih. Yang kedua, limpa. Limpa merupakan organ terbesar di dalam sistem limpatik. Organ ini terletak di sebelah kiri bawah tulang rusuk dan di atas perut. Limpa bertugas untuk menyaring dan memonitor darah dalam tubuh. Limpa juga berperan dalam produksi dan penyimpanan sel darah putih untuk melawan infeksi. Yang ketiga, kelenjar dan pembuluh getah bening. Di dalam tubuh, sel-sel darah putih yang dihasilkan oleh sistem limpatik akan bergerak melalui cairan getah bening atau cairan limpatik. Cairan ini tersebar melalui pembuluh getah bening. Gangguan pada sistem limpatik, yang pertama ada infeksi, yang kedua kanker, yang ketiga penyumbatan, dan yang terakhir penyakit autoimun. Materi yang kelima, saya akan menjelaskan tentang sistem integumen atau kulit. Kulit adalah lapisan jaringan yang terdapat pada bagian luar yang menutupi dan melindungi permukaan tubuh, berfungsi melindungi tubuh dari paparan sinar UV dan zat berbahaya, melindungi tubuh dari paparan kuman penyebab penyakit infeksi. Sistem integumen adalah organ yang terdiri dari beberapa struktur utama, yaitu kulit, kuku, rambut, dan kelenjar, bersama dengan saraf dan pembuluh darah yang mendukungnya. Yang pertama, kulit. Kulit adalah organ terbesar dan terberat di tubuh. Beratnya sekitar 6 pon atau lebih, dan tebalnya sekitar 2 mm, lebih tipis di area sensitif seperti kelopak mata, dan lebih tebal di permukaan yang menerima lebih banyak tekanan, seperti telapak kaki. 1 inci kulit Anda mengandung hampir 19 juta sel. Kulit tersusun atas 3 lapisan utama. Yang pertama, lapisan epidermis, yang kedua lapisan dermis, yang ketiga lapisan subkutan. Yang kedua ada kuku. Kuku melindungi ujung jari tangan dan kaki. Anatomi kuku terdiri dari lempeng kuku, bagian keras kuku yang dapat Anda lihat, dasar kuku, kulit di bawah lempeng kuku, kutikula, kulit tipis pada dasar lempeng kuku, matriks, akar kuku yang bertanggung jawab untuk menumbuhkannya, dan lunula, bagian berwarna putih berbentuk bulan pada lempeng kuku. Yang ketiga, rambut. Rambut tidak hanya membantu kita tampil cantik, rambut di kepala membantu menjaga panas tubuh, bulu mata dan alis membantu melindungi mata dari kotoran dan air. Yang keempat, kelenjar. Kelenjar terdapat di seluruh kulit Anda. Kelenjar mengeluarkan zat-zat seperti air, garam, atau minyak dari bawah kulit ke permukaan kulit Anda. Sistem integumen terdiri dari kelenjar-kelenjar berikut, yaitu kelenjar keringat, kelenjar sebasea, kelenjar serumen, kelenjar susu, dan gangguan sistem integumen yaitu rambut rontok, jerawat, dan jamur kuku. Materi yang terakhir atau yang keenam, saya akan menjelaskan tentang sistem perkemihan. Sistem perkemihan adalah sistem organ di dalam tubuh yang berfungsi untuk menyaring limbah, zat sisa beserta racun dan membuangnya melalui urin. Berfungsi sebagai filter, membuang racun dan limbah dari tubuh melalui urin. Bagian-bagian sistem perkemihan dan fungsinya. Yang pertama ada ginjal. Ginjal adalah organ utama dalam sistem perkemihan yang berfungsi untuk menyaring darah dan memproduksi urin. Selain itu, ginjal juga berperan dalam menyeimbangkan cairan dalam tubuh.
Yang kedua ada ureter. Ureter adalah saluran yang menghubungkan ginjal ke kandung kemih. Saluran yang memiliki panjang sekitar 22 cm ini berfungsi untuk menyalurkan urin dari ginjal ke kandung kemih melalui gerakan otot yang disebut peristaltik. Yang ketiga, kandung kemih. Kandung kemih adalah tempat penyimpanan urin sementara sebelum dikeluarkan dari tubuh. Bagian dari sistem perkemihan ini dapat menampung sekitar 400-600 ml urin. Jika kandung kemih sudah terisi penuh, akan timbul dorongan untuk buang air kecil. Yang keempat, ada uretra. Uretra adalah saluran yang mengeluarkan urin dari tubuh saat buang air kecil. Organ ini menghubungkan kandung kemih dan lubang saluran kemih pada ujung penis atau saluran kencing pada wanita. Fisiologi sistem perkemihan. Ginjal melakukan fungsi yang paling penting dengan menyaring plasma, memindahkan zat dari filtrate yang bervariasi tergantung pada kebutuhan tubuh. Akhirnya, ginjal membuang zat yang tidak diinginkan dengan filtrasi darah dan menyekresi ke dalam urin. Oleh sebab itu, dibutuhkan sistem homeostatis untuk mempertahankan ekskresi air dan elektrot sesuai dengan asupan. Adapun gangguan sistem perkemihan yaitu sistisis interstisial dan infeksi saluran kemih atau ISK. Sekian penyampaian materi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.